Pada kesempatan ini turut disampaikan materi narasumber dari Universiti Putra Malaysia tentang biokonversi limbah pertanian menjadi produk nilai tambah, yakni mengubah silase daun nanas menjadi pakan ternak, di mana biomasa sebagai energi yang tercipta dari hasil konversi bahan biologis mempunyai peran yang cukup besar bagi kehidupan. Seterusnya, hasil selepas panen, selepas kita panen tuan nanas, kita akan ada daun, batang, ini batang yang ditanam, dan kulit. Jadi semua ini adalah limbah yang terhasil. Dan ia adalah melebihi 50% daripada buah nanas yang terhasil, betul tak? Dan itu dibuang. Jadi kita akan melakukan banyak proses di sini, ekstraksi, penghasilan dan sebagainya. Di sini kita hasilkan enzim. Enzim ini bagus ya Pak untuk lembutkan daging, dan juga enzim ini adalah bagus untuk sakit lutut. Ini adalah asam amino. Asam amino ini adalah bagus untuk tingkatkan kandungan asam amino di dalam makanan ternakan, dan yang menyebabkan ternakan lebih menjadi gemuk, terutamanya kambing dan lembu sapi. Dan seterusnya, selama ini saya dengar nata di koko. Nata di koko. Kita di sini kita menghasilkan nata di pina sebab flavornya adalah daripada nanas. Nanas bahasa Inggeris pineapple, nata di pina. Jadi lebih enak. Nasi koko kelapa sahaja kan. Terus sekarang kita pergi kepada nanas. Okay, kami di sini menggunakan limbah nanas. Jadi limbah nanas kami mau jadikannya kosong limbah, dibawa kepada pendapatan tambahan kepada petani. Jadi kita ubah limbah kepada wang. Jadi limbah nanas sekarang ni kami gunakan untuk menghasilkan salasi bagi makanan peternakan atau pakan ternak. Jadi limbah nanas kebanyakannya mengandungi banyak komposisi yang boleh digunakan untuk penghasilan pelbagai produk tambah selain daripada makanan ternakan atau pakan ternak. Jadi kami harap petani-petani dapat menggunakan teknologi yang telah kami tunjukkan sebentar tadi untuk penjanaan pendapatan kepada petani. Untuk diketahui pemirsa, dengan menerapkan inisiatif seperti penggunaan limbah nanas untuk silase dan adopsi praktek dan teknologi pertanian berkelanjutan, industri nanas di Indonesia dapat menjadi lebih efisien. Penting dalam proses ini adalah tanpa kehadiran oksigen. That's why kita perlu tutup tong biru itu selama 21 hari, 3 minggu. Okey, selepas 3 minggu hasilnya sudah boleh digunakan, ataupun kalau mahu disimpan untuk lebih lama perlu dikeringkan selama 1 hari ataupun 2 hari. Sedikit ini di dalam lebih kurang air sebanyak ini dan bisa diletakkan di dalam itu dan ditutup, prosesnya selama 21 hari. Okey, cuma di antara 21 hari perlu digoncang ataupun dibalikkan tongnya. Okey, nanti saya akan demonstrasi. Dibalik, ya. Okey, untuk mix, untuk campur, ya, untuk dicampur bagi serata. Okey. So selepas penghasilan selama 21 hari boleh dibuka dan terus diberikan kepada makanan ternakan, ataupun untuk simpanan lebih lama boleh dikeringkan selama 2 hari dan disimpan untuk hari kemudian untuk diberikan kepada makanan ternakan. Ya, silase itu produk pakan ternak fermentasi.
yang tadi dibuat dengan limbah dari daun nanas yang dikasih bibit mikroba atau bakteri sehingga lunak. Nah, kalau lunak itu mengalami proses depolimerisasi sehingga daun nanas tadi itu kimianya terurai menjadi lebih sederhana. Manfaatnya apa? Kalau molekulnya itu lebih sederhana, mudah diserap oleh saluran oleh sel-sel daripada hewan ternak. Nah, efeknya apa? Nanti kalau hewan ternak ini memakan silase, maka karena lebih mudah menyerap nutrisi, maka pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Hasil budidayanya juga akan menambah, baik itu berat badannya maupun kesehatannya. Karena terbukti bahwa silase itu mengandung mikroba yang bagus. Dan mikroba yang bagus atau bakteri yang bagus tadi itu adalah meningkatkan daya kekebalan dia terhadap penyakit. Pada kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Nampak para peserta begitu aktif untuk memberikan pertanyaan terkait apa yang dihadapi selama ini. Bagaimana untuk bisa mengolah menjadi minyak itu sendiri. Kemudian apabila sudah menjadi bahan, itu bagaimana cara kita menjadikan uang. Artinya apakah itu ada sonya, artinya pemasarannya, marketingnya. Seperti kita memasak. Kita memasak air, tapi memasak air pada suhu yang amat tinggi. Tapi dia memasak air pada suhu yang amat tinggi, melebihi tahap didih. Jadi kita akan tahan waktu untuk turun sebagai minyak asli. Masyarakat petani itu nanti juga bisa memproduksi pakan silase ini bisa diperbanyak sehingga nanti meningkatkan potensi peternakannya juga berkembang. Kemudian petaninya juga bisa menyediakan limbah-limbahnya tadi termanfaatkan menjadi nilai ekonomi yang cukup baik. Jadi ini yang bisa kami berikan dari kegiatan kami pengabdian kepada masyarakat dari UNER yang kami selenggarakan dengan Universitas Putra Malaysia.